Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-mahabbata ila dharfil mahbubi sabila wa nasaba ta'atahu wal khudu'a lahu ala sidqi dalila. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Teman-teman Bizantium, dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mohon maaf Ibad sambil duduk, saya sambil duduk dulu karena keadaan memang kurang sehat badan. Mohon doa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama cinta. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap apapun, terhadap siapapun. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umatnya untuk beriman dan berislam kepadanya. Selain konteks keimanan dan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah atas dasar cinta kepadanya. Salah satu buktinya adalah dalam ayatnya Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah menundukkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ada di muka bumi ini atas dasar cinta kepada manusia. Lalu bagaimana cara kita membalas cinta kepada Allah? Membalas cinta Allah. Di sini ada dua cara, ada dua jalan membalas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah membalas cinta secara vertikal, yang kedua adalah membalas cinta secara horizontal. Membalas cinta secara vertikal adalah dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik ke atas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Lalu bagaimana sih kita mengetahui bahwasanya diri kita sudah dalam situasi mencinta? Di sini dalam kitab Al-Hub fi Turathil Arabi karya Dr. Muhammad Hasan Abdullah menyebutkan ada 3 situasi seseorang bisa disebut dalam keadaan mencinta. Yang pertama adalah jika seseorang tersebut sudah ada dalam dirinya rasa kekaguman atas sesuatu yang dicinta. Yang kedua adalah orang tersebut bisa masuk dalam kategori mencinta apabila seseorang tersebut sudah ada ketergantungan hati terhadap yang dicinta. Dan yang ketiga adalah apabila orang tersebut ada rasa sedih, perih jika jauh dan ditinggal oleh yang dicinta, jika berpisah dengan yang dicinta. 3 kategori ini, 3 situasi ini bisa menjadi tolak ukur kita, apakah diri kita sudah masuk dalam keadaan mencinta Allah atau belum. Apakah kita sudah selalu menanamkan rasa kita, kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Apakah sudah ada rasa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Apakah ada rasa takut, perih, sedih jika kita jauh dari Allah. 3 situasi ini tidak hanya keadaan kita kepada Allah. Kita sering mengaplikasikan 3 kategori situasi ini terhadap orang yang kita cinta. Begitupun cinta kepada Allah, karena hakikatnya cinta adalah cinta kepada Allah. Lalu cinta, membalas cinta Allah tidak hanya sebatas secara vertikal saja, ibadah saya tidak. Karena Islam bukan hanya soal perkara ibadah di masjid, tapi juga secara horizontal, yaitu secara sesama. Horizontal adalah kita membalas cinta kita, cinta yang diberikan Allah terhadap sesama dengan menyebar kasih sayang dan perdamaian. Bagaimana? Yaitu lita'arafu. Dalam ayat lita'arafu, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya tidak memaknai ta'aruf seperti ta'aruf yang ada di telinga kita.
atau yang familiar di telinga kita, yaitu berkenalan antara satu laki-laki dan perempuan untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, misalnya Ustadz Dowi, Ustadz Fikri, dan sahabat-sahabat Bizantium lainnya kenalan dengan ustazah-ustazah yang lainnya untuk masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi. Itu pernikahan. Ta'aruf tidak hanya sebatas perempuan dan laki-laki, tidak. Ta'aruf dalam penafsirannya Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu harus mempunyai unsur at-tafahum wa ta'awun, yaitu saling memahami dan saling tolong menolong. Saling memahami dan saling tolong menolong tidak hanya sebatas kepada muslim dan muslim lainnya, akan tetapi juga terhadap muslim dan juga non muslim. Bahkan lebih dari itu, tolong menolong, bantu membantu, mencintai tidak hanya sebatas manusia atau manusia, bahkan juga terhadap hewan dan juga tumbuhan dan alam sekitar. Ini adalah konteks cinta secara horizontal. Yang harus kita pahami adalah kenapa kita harus juga membantu kepada selain yang non-muslim. Teman-teman Bizantium rahimakumullah, kekafiran itu bukanlah musuh. Kekafiran itu adalah ladang dakwah dan takwa. Yang menjadi musuh kita adalah kezaliman. Bagaimana cara kita memusuhi kezaliman tersebut agar kita tidak zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang yang ada di sekitar kita, dan terhadap orang yang ada di luar lingkup kita, orang lain. Bagaimana cara kita menyebarkan kedamaian? Karena terkadang egosentris kita membawa kita ke dalam kerugian orang lain. Cara mencintai diri kita dan membalas cinta Allah itu dengan mencintai diri kita, mencintai orang lain, mencintai sekitar kita. Mencintai secara horizontal adalah bagaimana cara kita tidak merugikan diri kita, diri orang lain, dan diri orang yang ada di sekitar kita. Dengan sikap ramah tamah, saling tolong menolong, dengan sikap saling membantu, itu adalah bukti bahwasanya kita cinta terhadap sesama. Sekali lagi, bahwasanya Islam tidak hanya mempermasalahkan ibadah di masjid, tapi juga bagaimana amaliyah kita, sosial kita terhadap sesama. Harus ada tafahum, saling memahami, tidak menyalahkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pegang itu benar, tapi mengandung suatu unsur yang salah. Bisa jadi hal yang kita anggap salah di orang lain membawa suatu kebenaran untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita dan kita dikaruniai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta terhadap sesama kita. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Sekian teman-teman Bizantium. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi